Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Pertama kita tanya nih gimana sih kabar kalian? Kakak harap kabar-kabar kalian semuanya baik ya. Amin. Perkenalkan nih nama kakak Amanda. Dan nama kakak, Kak Gilang. Di sini kita akan mengajak kalian untuk menyanyikan satu lagu yaitu berkumpul dalam kasihnya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Nah gimana nih lagunya? Jadi sebelum kita lanjut untuk ibadahnya kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami semua di sini dengan selamat dan sehat. Tuhan, berkati supaya ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah gimana nih? Adik-adik masih semangat kan untuk beribadah? Kita nyanyikan satu lagu lagi deh yang judulnya Hari Ini Hari Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah sekarang ayo adik-adik ambil Alkitabnya, dibuka. Sudah apa belum nih? Nah, kalau sudah, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang dilayani oleh Kak Pipit, mari kita nyanyikan satu lagu pujian. Yaitu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Shalom adik-adik, apa kabar? Sehat semua di rumah. Puji Tuhan kalau sehat. Hari ini tadi kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan Kak Gilang dan Kak Manda. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membuka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tundukkan kepala, pejamkan mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami secara luar biasa sampai dengan detik hari ini. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami boleh sungguh-sungguh mendengar dan menggumuli firman yang akan kami dengarkan bersama di saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Adik-adik sudah disiapkan? Adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya? Oke. Kita buka di Matius di Perjanjian Baru ya, di Matius 4 ayat 1 sampai 10. Kak Pipit bacakan ya. Percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kali ini Kak Pipit mau cerita tentang teman kita. Di sini ada anak yang bernama Boy. Ya, Boy ini sudah kelas 4 SD. Nah, pada suatu hari Boy makan bersama dengan papa, mama, dan adiknya. Nah, waktu itu sudah mau ujian akhir. Kemudian mamanya bilang ke Boy, "Nak, sebentar lagi kan kamu mau ujian ya? Dikurangi mainnya ya. Coba sekarang fokus ke belajar. Supaya nanti nilai ujiannya bagus." Nah, kata si Boy, "Beres ma, don't worry, kecil begitu." "Oke, mama percaya sama kamu." Papa juga nimbalin loh. "Iya nak, sekarang sudah dikurangi ya mainnya. Pokoknya harus fokus ke belajar. Janji ya?" "Janji Pak," begitu kata Boy. Tapi adik-adik, kalau waktu belajar,
ada papa, ada mama, bukunya yang dibuka. Lah waktu papa dan mama enggak lihat, apa yang dibuka adik-adik? Adik-adik tahu ini apa? Apa ini Kak? HP-nya dibuka gantian, bukunya yang ditutup, HP-nya dibuka buat main game. Waduh, katanya si boy. Kan sayang game segini bagusnya. Ini game apa ini ya? Banyak ya game-game di HP ya. Ada Free Fire, ada PUBG, ada apa lagi Kak Galang yang hafal ini pastinya. Oh Mobile Legend, ya seru wis. Daripada aku belajar, aku kan sudah bisa semua pelajaran. Kecil semua pelajaran. Lebih baik aku bermain game. Nah begitu adik-adik. Setiap kali belajar, ada papa, ada mama, yang dibuka adalah bukunya. Tapi ketika papa dan mama tidak melihat, yang dibuka adalah gamenya. Dan ini hampir setiap hari, jadi enggak belajar. Dan apa yang terjadi? Mestinya adik-adik sudah tahu. Ketika hasil penilaian akhir, rapotan, ketika rapotnya dibuka oleh mama, apa yang terjadi? Wow, nilainya surprise. Sampai mamanya bolak-balik, ini bener anakku apa bukan, ini namanya bener. Tapi kok nilainya kayak gini? Aduh, kok bisa ya? Akhirnya dipanggillah anaknya, si boy sini. Apa mah gitu, kata si boy. Ini loh, rapotmu kok, aduh, sampai gak bisa ngomong mama. Aduh, si boynya sudah keringat dingin. Waduh, kenapa ini dengan rapotku ya? Ternyata setelah dikasih tahu mama, ini loh hasil rapotnya seperti ini nak. Kamu selama ini kan sudah belajar. Kenapa kok hasilnya seperti ini? Jangan-jangan, mama sudah bilang gitu. Jangan-jangan, coba lihat sini HP-mu. Diambilnya HP si boy. Dan benar saja apa yang ada di dalamnya adik-adik. Permainan segala macam. Dari mulai Mobile Legends sampai Free Fire. Apalagi Kak? PUBG. Itu semuanya ada di dalam HP-nya. Mama sama papa kecewa ya. Pasti kecewa. Karena apa yang sudah dinasehatkan ke boy tidak didengar, tidak diingat. Lebih-lebih tidak dilakukan, disuruh belajar malah main game. Mestinya adik-adik harus mendengarkan nasihat dari papa dan mama. Seperti juga salah satu teladan kita sebagai anak-anak Tuhan. Siapa teladan kita yang selalu mendengar papanya? Betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika itu sedang berpuasa. Ketika Tuhan Yesus sedang berpuasa, adik-adik tahu apa itu puasa? Ya, puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum selama 40 hari. Nah ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu itu, yaitu berpuasa di padang gurun 40 hari 40 makan. Adik-adik bisa bayangkan kan, kita aja telat makan 1 hari, perut kita sudah keroncongan. Apalagi kita nggak makan 1 hari bisa sakit. 2 hari, wah bisa sakit. Lah ini Tuhan Yesus 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Pada saat itu ada iblis yang lihat. Waduh, si Yesus sedang berpuasa. Sebaiknya aku goda dia. Kemudian iblis mengatakan seperti ini ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Mas Gilang tolong dibawakan.
Si iblis berkata demikian kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Si iblis memerintahkan Tuhan Yesus supaya merubah batu ini menjadi roti. Waduh adik-adik, kalau kita sudah lapar ya, kita membayangkan makanan, pasti enak ya, pasti kita tergoda itu. Tetapi Tuhan Yesus selalu mengingat firman Bapanya dan dia pun menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Artinya apa? Bahwa perut kita kenyang pun, kalau kita enggak hidup dengan firman Tuhan, itu sama dengan tidak ada artinya, sama dengan sia-sia. Nah, si iblis gagal nih. Kemudian iblisnya pergi, tapi dia juga sambil nyari ide lagi, gimana caranya ya supaya si Yesus ini bisa jatuh dalam cobaanku. Si iblis membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi, yaitu di bubungan bait Allah. Pastinya lebih tinggi dari atap gereja kita, tinggi sekali bait Allah ya. Kemudian si iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Artinya apa? Iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus supaya dia mau menjatuhkan diri ke bawah. Sudahlah, kalau kamu jatuh ke bawah, kamu tuh anak Allah. Kamu gak akan terluka sama sekali. Tetapi sekali lagi, Tuhan Yesus tidak mau dan dia mengatakan, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Artinya apa? Iblis mengajak dia untuk mencobai Tuhan Allah dan itu enggak boleh. Di dalam firman Tuhan sudah disebutkan seperti itu kan. Aduh, gagal maning kata iblis nih. Gagal maning ini, aduh gimana ya? Oke lah, kayaknya yang terakhir ini pasti dia mau ikut ajakanku. Iblis membawa Tuhan Yesus ke bukit yang tinggi sekali. Kemudian dia memperlihatkan kemegahan kerajaan di bawahnya. Lihatlah itu loh. Kerajaan-kerajaan di sana itu akan jadi milikmu. Dia berkata seperti ini, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Iblis memastikan di sini bahwa kalau kamu menyembah aku, semua kerajaan-kerajaan itu dan apapun yang ada di sana akan menjadi milikmu. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus mengingat firman Bapanya dan dia berkata, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Adik-adik, untuk ketiga kalinya iblis gagal mencobai Tuhan Yesus. Akhirnya iblis kalah dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Kemudian yang datang siapa adik-adik? Sesudah iblis pergi, datanglah malaikat-malaikat Tuhan dan melayani Tuhan Yesus dengan berbagai-bagai makanan. Ada minuman, ada makanan roti beraneka macam. Ya, demikian adik-adik, Tuhan Yesus selalu mendengar firman Tuhan sehingga tidak mudah jatuh dalam pencobaan iblis. Nah, apa sih tujuannya iblis itu mencoba Tuhan Yesus? Yang pertama, yaitu iblis ingin
Tuhan Yesus itu tidak mempercayai Bapa. Yang kedua, iblis ingin Tuhan Yesus itu menyalahgunakan kuasa Bapanya. Yang ketiga, iblis ingin disembah menggantikan Bapanya oleh Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus adalah anak yang selalu mendengar apa yang dikehendaki Bapanya, semua itu tidak berhasil Tuhan Yesus. Semua itu tidak berhasil. Demikian juga dengan adik-adik. Siapapun yang memberi nasihat, entah itu papa, entah itu mama, pasti untuk kebaikan adik-adik. Jadi jangan hanya didengar, tapi juga diingat dan dilakukan. Tokoh-tokoh Alkitab lain yang juga begitu taat dan selalu mendengar firman Tuhan adalah, siapa ini adik-adik? Yang pertama adalah Maria Magdalena. Dia adalah perempuan pertama yang menemukan kubur Tuhan Yesus kosong di goa. Kemudian ada Yosua. Yosua ini adalah orang yang menggantikan Nabi Musa membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Kemudian ada Paulus, adik-adik pasti sudah banyak mendengar tentang Paulus, ada Epafroditus, kemudian ada juga Raja Yosia, yaitu raja yang selalu rajin membaca kitab suci. Amin. Demikian firman Kak Pipit pada hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita masing-masing yang sudah dipersiapkan. Kita akan pujikan satu lagu, satu pujian, kemudian kita kumpulkan persembahan. Mari kakak-kakak. Terima kasih Kak Pipit atas firman-Nya. Oke, gimana nih adik-adik firman yang dibawakan oleh Kak Pipit ya. Jadi firman yang dibawakan itu jangan cuma didengarkan tapi juga harus diterapkan kehidupan kalian sehari-hari. Jangan kayak boy disuruh belajar malah main game hingga rapotnya jelek, hingga mama papanya marah. Nah, jangan kayak gitu ya. Sekarang kita mau persembahan, persiapkan dulu persembahannya kalian, diambil dulu. Kalau sudah, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu yaitu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dan kita akan mengakhirinya dengan doa. Mari tunduk kepala, lipat tangan, tutup mata. Kembali kami pada hari ini menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menyertai dalam ibadah kami dari awal hingga sebentar lagi kami akan mengakhiri. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman yang sudah kami dengarkan bersama bisa tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah, dan bisa menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tadi juga sudah mengumpulkan persembahan Tuhan, kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini bisa berguna bagi pelayanan di tempat ini. Tuhan Yesus berkati pula bangsa dan negara kami agar bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju
dan juga terlebih bangsa kami boleh melewati pandemi COVID-19 ini, sehingga kami boleh kembali hidup secara normal, bersekolah tanpa rasa takut kembali. Tuhan Yesus, berkatilah pekerjaan orang tua kami dengan segala kelancaran, dan kiranya Tuhan juga berkati kesehatan mereka. Demikian seru doa kami, kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadahnya udah berakhir nih. Jadi dari firman-Nya kita tetap harus menjalankan tanggung jawab kita sebagai siswa, harus belajar, rajin belajar. Jangan sehari-hari main game terus sampai rapotnya jelek. Ya. Terus apalagi nih Kak Gilang? Ya, sebelum ibadah berakhir pada hari ini, mari kita nyanyikan satu lagu pujian. Terima kasih 1000. Bersinar udara segar, terima kasih. Tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 Pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. aku bahagia. Karena dicinta, terima kasih. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom. Terima kasih 1000 Pada Tuhan Allahku, pada Tuhan